Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Kanti Parastiti dengan NIM 2021 104303 11080 akan menjelaskan tentang alur video per-teaching pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang telah saya buat. Pada video pembelajaran kali ini, saya membahas tentang materi ID pokok untuk fase B kelas 4 semester 1, di mana saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan 5 sintaks. Untuk sintak yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah, di mana pada sintak ini saya menggunakan media video pembelajaran dari YouTube untuk memaparkan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Selanjutnya di sintak kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana pada tahap ini saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen yang terdiri dari 3-4 peserta didik. Sebelum melakukan penyelidikan di sintaks ketiga, saya juga memaparkan sedikit mengenai ide pokok dan ide pendukung melalui media pembelajaran video dari YouTube. Pada sintaks ketiga, yaitu penyelidikan dan penyelesaian masalah. Pada sintaks ini, saya membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dengan 2 aktivitas. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi makna ide pokok dan juga ide pendukung. Kemudian, pada aktivitas kedua, yaitu di mana peserta didik diajak untuk mengidentifikasi macam-macam dan jenis paragraf berdasarkan tata letak kalimat utamanya. Kemudian, sintaks keempat yaitu menyusun hasil karya, di mana pada sintaks ini saya membagikan LKPD secara mandiri yang berisikan aktivitas ketiga, yaitu peserta didik mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dari suatu tayangan video. Setelah menyelesaikan LKPD secara mandiri, peserta didik kembali membentuk kelompok seperti pada pertemuan 1, yang dilanjutkan dengan proses presentasi dari masing-masing kelompok terkait hasil diskusinya pada pertemuan 1, yaitu LKPD 1 dan juga LKPD 2. Dan yang terakhir adalah sintaks kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana peserta didik merefleksi hasil kerja dari kelompok lain. Sekian dari pemaparan alur video per-teaching Bahasa Indonesia ide pokok kelas 4 yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Tahu. Saya Ibu. Ya, ayo Mbak Elsa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai pembelajaran, setelah berdoa, proses terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Bentar. Ya Ibu. Nah, setelah presentasi, kita harus menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai pembiasaan. Bersuci dalam pendirian di seluruh mata Indonesia, tak letak pujaan bangsa. Sudah selesai. Dipersilakan dulu semuanya, Mbak Sofi. Belum disuruh teman-teman. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks narasi. Hari ini kita akan belajar untuk menemukan suatu ide pokok pada paragraf. Nah, di sini ada yang suka menari? Siapa yang punya hobi menari? Alisa, Alifa. Hobi menari. Oh, menari. Nah, sekarang Ibu mempunyai satu tayangan video, disimak terlebih dahulu. Yang Marina menari itu ya Bu, bukan? Bukan. Oh, varian bahasa Indonesia. Nah, setelah menyimak video tadi ada apa saja? Tarian Indonesia. Ayo disebutkan ada tarian apa saja? Tari Tiongkok, tari Kendi. Ya,
tarian tersebut video ini dinamakan tarian di Indonesia, itu yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok itu ada yang tahu di sini apa itu ide pokok? Tak tahu. Belum tahu, Bu. Cerita. Ibu mempunyai media video tentang ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Boleh disimak terlebih dahulu. Ya, baik, Bu. Nah, setelah menyimak video tadi, kita belajar tentang apa itu? Ide pokok. Pendukung. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok itu merupakan kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, setelah gagasan pokok itu biasanya ada gagasan pendukung yang melengkapi gagasan pokok. Nah, tadi gagasan pokok ada berapa macamnya? Berdasarkan letak kalimat utama ada 3. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Maka Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Barisan depan menjadi kelompok 1 dan barisan belakang kelompok 2 dikerjakan secara bersama-sama. Pada LKPD 1 dan kegiatan 1 itu terdapat sebuah cerita tentang apa itu? Menari. Nah, nanti di belakangnya kalian harus diskusikan jenis paragraf apa, lalu kalimat pokok ide pokoknya di mana, dan kalimat pendukungnya adalah kalimat keberapa. Seperti itu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Iya, Sudah selesai semuanya? Sudah. Dikumpulkan terlebih dahulu. Ayo kita tunjukkan dulu Mbak Sofia. Sudah, Bu. Sudah. Karena waktunya sudah habis, maka kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu masih tentang ide pokok dan ide pendukung di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan hari ini Ibu cukupkan, mungkin bisa dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita belajar tentang IPA, nah pada kali ini kita akan berganti belajar bahasa Indonesia. Kita materi sebelumnya yaitu tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah setelah kemarin sudah mengumpulkan LKPD kelompok, hari ini bisa dipresentasikan masing-masing kelompok bergantian. Ini Ibu bagikan kembali setiap kelompoknya. Ini Arti tidak masuk ya? Ya, Bu. Ayo kelompok 1 terlebih dahulu presentasi. Baik, Bu. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau CJ mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini Ibu ini dibacakan atau enggak ceritanya, Ibu? Tidak usah, langsung ke tugas kelompoknya saja. Langsung ya, Ibu. Nah, dari cerita di atas saya coba analisis mana saja kalimat yang termasuk ide pokok dan ide pendukung pada setiap paragraf. Paragraf pertama jenis paragraf deduktif, ide pokok kalimat pertama, ide pendukung di kalimat kedua dan ketiga. Paragraf kedua jenis paragraf deduktif, ide pokok kalimat pertama, ide pendukung kalimat kedua, 3 dan 4. Sudah, Ibu? Ya, bagaimana dengan hasil diskusi kelompok 2? Sama, Bu. Sama. Dan nyantang-nyantang
Nah, pembelajaran tentang ide pokok dan ide pendukung materinya sudah selesai. Nah, setelah LKPD seperti biasa, kita mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi tidak berkelompok, melainkan harus dikerjakan individu. Ya, Iya, Ibu. Sulit sekali. Ibu beri waktu mengerjakan 20 menit, cukup? Cukup, Bu. Ya, Ibu tunggu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, boleh soal evaluasinya dikumpulkan. Seperti biasa, soal evaluasi Ibu koreksi terlebih dahulu. Baik, Bu. Yang nilainya di atas KKM akan mendapatkan soal pengayaan. Yang di bawah KKM akan mengerjakan soal remedial. Nah, untuk pembelajaran hari ini tadi apa saja yang kita pelajari hari ini? Gagasan, ide pokok, dan ide pendukung. Nah, ide pokok itu ada 3 macam, yaitu ide pokok deduktif,